Dia membuka jendela dan dia berteriak ke arah langit, "Yežíšek, jangan kasih hadiah apapun kepada Nikola karena dia nakal. Saya tidak mau dia mendapatkan hadiah apapun." Ya, jadi kalian bisa bayangkan saya seperti apa ya. Saya terkejut. Hai guys, mungkin kalian sudah menonton video saya yang pertama tentang tradisi-tradisi Natal di Republik Ceko. Kalau belum, silakan klik di sini ya. Hari ini saya ingin cerita tentang tradisi-tradisi Natal terutama pada tanggal 24 dan 25 Desember dan selanjutnya bagaimana kami merayakan Tahun Baru dan tentang tradisi yang ada pada bulan Januari. Yang kemarin dalam video ini saya cerita tentang tradisi-tradisi pada masa Advent sebelum Natal, dan saya juga bicara di sana tentang bagaimana orang Ceko berpikir tentang agama, berapa persen orang Ceko itu orang Katolik dan Protestan dan ateis. Ya, jadi silakan nonton bagian pertama dulu ya. Kalian bisa lihat saya pakai baju batik hari ini. Ya, saya tahu itu tidak begitu sesuai dengan topik video ini, tapi sebenarnya saya sudah hampir 10 bulan di luar Indonesia dan saya sangat rindu budaya Indonesia. Jadi saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk memilih salah satu baju batik yang saya punya di sini di Ceko. Sebelum kita mulai, saya ingin memperingatkan kalian tentang satu hal yang penting sekali, yaitu di Republik Ceko bukan hanya orang Kristen yang merayakan Natal, tapi juga orang agnostik atau ateis, dan ada banyak tradisi Natal yang berasal dari agama Kristen, tapi juga banyak yang berasal dari zaman paganisme. Saat saya merekam video ini, tinggal 5 hari lagi sampai Natal, dan suasana di Ceko sekarang sudah agak stressful. Itu semua orang di sini lagi stres, mereka mencari hadiah Natal yang mungkin mereka lupa belikan, dan saya sebenarnya tidak begitu suka waktu 2 minggu atau 3 minggu sebelum Natal, karena semua orang berbicara hanya tentang hadiah Natal, tentang kue Natal yang harus dibikin, dan itu terlalu banyak stres untuk saya. Tapi tahun ini situasi agak beda karena pandemi COVID. Jadi sekarang banyak toko tutup, dan kalau saya sendiri, saya tahun ini belikan semua hadiah Natal secara online. Jadi saya belikan semua hadiah lewat internet karena dalam situasi ini itu lebih gampang. Kami sudah punya pohon Natal di rumah, tetapi masih dibungkus dan ditaruh di balkon, di teras. Pohon Natal itu pohon-pohon runjung, terutama pohon fir atau pohon pinus. Kebanyakan orang Ceko membelikan pohon yang hidup, tapi ada juga yang lebih suka pohon plastik. Tetapi bukan hanya pohon Natal yang menjadi dekorasi penting, kami juga belikan bunga kastuba yang dalam bahasa Ceko namanya Vánoční hviezda, artinya Christmas star atau bintang Natal. Lucu juga karena tanaman ini saya melihat di mana-mana di Indonesia. Sepertinya itu tumbuh sendiri di sana. Tapi di Ceko satu bunga dalam pot kecil itu harganya sekitar Rp60.000. Mahal sekali ya. Satu lagi yang saya lupa bilang dalam video sebelumnya tentang masa Advent, itu kalender Advent yang biasanya kami belikan untuk anak-anak. Jadi itu kalender untuk 24 hari. Setiap hari bisa buka satu jendela yang diisi dengan coklat kecil. Tapi ada juga kalender Advent untuk dewasa, misalnya yang lebih mahal dan diisi dengan produk-produk kosmetik, botol kecil, miras, atau
dengan barang-barang lain. Ježíšek, siapa itu Ježíšek? Pada masa Advent, anak-anak Ceko biasanya mengirim surat kepada Ježíšek. Itu adalah tokoh Natal utama bagi orang Ceko karena orang Ceko tidak percaya Sinterklas atau Santa Claus. Kami percaya semua hadiah dikasih oleh Ježíšek, yaitu bayi Yesus. Bayi Yesus ini tidak pernah dilihat. Dan kami tidak tahu bagaimana dia bisa kasih hadiah-hadiah Natal karena dia masih bayi dan tidak kuat untuk angkat banyak hadiah dan membawa ke dalam rumah. Tapi itu sebuah keajaiban yang bikin Natal lebih gaib bagi anak-anak. Dan juga karena anak kecil merasa lebih akrab dengan bayi daripada dengan kakek, dan mereka tahu cerita-cerita tentang Yesus dari Alkitab, jadi mereka bisa membayangkan bayi Yesus yang tidur di palungan dan secara gaib mengirim semua hadiah ke dalam rumah. Menurut saya ini tradisi yang indah sekali karena waktu saya anak dan saya menonton film-film Amerika tentang Santa Claus, saya sebenarnya tidak suka ada kakek gemuk yang masuk ke dalam rumah lewat cerobong asap. Itu bikin saya takut sama dia. Tapi Ježíšek itu menurut saya lebih cute dan juga lebih misterius. Yang saya sudah bilang, anak-anak di Ceko menulis atau menggambar surat untuk Ježíšek selama masa Advent. Mereka menulis di sana apa yang mereka ingin dapat sebagai hadiah Natal. Dan cara menulis atau mengirim surat itu kepada Ježíšek itu juga spesial karena tentu saja tidak ada kantor pos yang bisa mengantar surat kepada bayi Yesus ya. Bukan seperti anak di Amerika yang percaya bahwa mereka bisa menulis surat untuk Santa Claus dan itu dikirim ke Kutub Utara. Jadi anak-anak Ceko menulis atau menggambar surat untuk Ježíšek dan mereka meletakkan surat itu dekat jendela di kamar mereka sebelum tidur. Dan setelah mereka bangun pada pagi-pagi, surat itu sudah tidak ada di sana. Jadi mereka yakin surat itu sudah diambil oleh Ježíšek. Sebenarnya itu orang tua yang ambil surat mereka, tapi anak itu tidak tahu. Jadi menurut saya ini sangat indah dan saya sangat suka bahwa anak-anak di Ceko sangat yakin bahwa benar-benar surat itu diambil oleh bayi Yesus. Menurut saya itu indah sekali. Saya ada satu cerita lucu, itu waktu saya umur sekitar 5 tahun, sebelum Natal, saya nakal sekali dan saya bikin ibu saya pusing. Jadi dia marah dan dia membuka jendela dan dia berteriak ke arah langit. Ježíšek, jangan kasih hadiah apapun kepada Nikola karena dia nakal. Saya tidak mau dia mendapatkan hadiah apapun. Ya, jadi kalian bisa bayangkan saya seperti apa ya. Saya terkejut dan saya langsung mulai nangis. Dan saya berpikir, astaga, 1 minggu lagi dan Natal tiba dan saya tidak akan dapat hadiah apapun karena saya nakal, saya bikin ibu saya marah. Ya, jadi saya nangis terus selama 1 hari dan ibu saya berpikir mungkin saya kasihan karena saya umur 5 tahun masih kecil itu ya. Jadi ibu saya keluar rumah dengan saya, dia membawa saya ke bukit kecil yang ada dekat rumah kami.
Dan saya berdiri di sana dan saya berteriak kepada langit, Yežíšek, saya minta maaf, saya berjanji saya akan baik selamanya, saya tidak pernah akan nakal lagi. Ya, ternyata saya dapat banyak hadiah dari Yežíšek. Ya, saya ingat sampai sekarang. Setiap orang merayakan Natal dengan cara yang sedikit berbeda, jadi saya akan cerita tentang cara keluarga saya. Pada tanggal 24 Desember kami biasanya bangun pagi-pagi dan kami makan kue Natal bermacam-macam dan Vanochka. Vanochka itu seperti roti manis dengan kismis dan kacang almond. Ada tradisi bahwa kalau pada tanggal 24 Desember kalian bisa berpuasa sepanjang hari, nanti kalian akan melihat babi emas. Ada juga yang bilang bahwa kalian tidak boleh makan daging saja, tapi makanan yang lain boleh. Iya, saya tidak tahu. Saya sebenarnya tidak pernah melihat babi emas itu karena menurut saya itu hanya seperti gubam Tuhan, ya, atau taghayul. Ya, jadi menurut saya itu seperti hoax, itu tradisi saja ya. Jadi saya memilih makan saja karena makanan yang kami makan pada Natal itu biasanya sangat enak. Jadi saya mau makan yang banyak. Saya tidak terlalu peduli dengan babi emas itu. Sebelum siang, kami mempersiapkan pohon Natal yang sudah dibelikan dan ditaruh disimpan di teras sebelumnya. Dan kami biasanya pakai banyak hiasan. Keluarga saya paling suka hiasan dari kayu atau jerami dan dari kue Natal. Saya paling suka bikin kue Natal dengan ibu saya dan ipar saya 2 minggu sebelum hari Natal karena suasana itu sangat bagus dan kami bisa habiskan waktu bersama. Nah, setelah pohon Natal sudah jadi, kami menonton dongeng-dongeng Ceko yang ada di TV. Sebenarnya dongeng-dongeng itu diputar di TV setiap tahun, tapi kami tetap suka menontonnya karena itu seperti bagian dari Natal. Pada sore hari saya biasanya masuk ke kamar saya dan saya membungkus semua hadiah Natal dan habis itu kami pergi bersama ke tempat kuburan di mana ada anggota keluarga kami yang sudah meninggal. Kami menyalakan lilin di sana supaya orang-orang itu tidak dilupakan dan kami juga mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka. Ada banyak tradisi kecil yang dilakukan pada hari Natal. Waktu saya kecil kami masih ikut tradisi-tradisi itu, tapi sekarang sudah tidak. Misalnya kami tumpahkan cairan timah yang panas ke dalam air dingin. Itu sebuah teknik ramalan dari zaman paganisme seperti animisme di Indonesia. Setelah timah itu sudah dingin, kami melihat bentuknya seperti apa dan membayangkan apa bentuk itu berarti untuk masa depan kami. Kami juga bisa dapat ramalan dari perahu kecil yang dibuat dari kulit kacang kenari. Di dalamnya ada lilin kecil yang dinyalakan dan perahu ini harus diletakkan di air dalam bak. Dan sambil itu kami bertanya tentang sesuatu yang kami ingin tahu, misalnya tentang kesehatan atau tentang masa depan kami. Dan kami bisa dapat jawaban, misalnya kalau perahu ini tenggelam, itu berarti sesuatu yang buruk. Atau biasanya setiap orang meletakkan satu perahu kecil di dalam bak
dan nanti keluarga akan melihat siapa yang akan pergi ke luar negeri atau menjauhi dari keluarga. Karena misalnya kalau semua perahu kecil ini akan berkumpul di tengah bak, di tengah air, itu artinya keluarga itu akan tetap bersama. Tapi kalau ada satu yang menjauhi dari perahu-perahu lain, itu artinya orang itu akan pemilik perahu itu akan menjauhi dari keluarga, mungkin pindah jauh, atau mungkin dia akan sakit dan meninggal. Ya, kita sebenarnya tidak tahu, tapi yang paling bagus kalau semua perahu berkumpul di tengah. Atau ada juga tradisi untuk perempuan yang belum menikah. Jadi semua perempuan yang belum menikah bisa mengambil sepatu dan mereka berdiri seperti mereka berdiri di dalam rumah, tapi di belakang mereka ada pintu masuk rumah dan mereka melemparkan sepatu ke arah pintu itu. Dan setelah itu mereka balik ke sana dan mereka lihat kalau sepatu itu menuju ke pintu masuk, itu artinya pada tahun depan perempuan itu akan menikah, artinya dia akan pindah ke rumah lain. Tapi kalau sepatu itu menuju ke arah perempuan yang melemparkannya, itu artinya bahwa perempuan itu belum akan menikah, jadi dia akan tinggal di rumah terus. Ya, kami sebenarnya sudah tidak percaya bahwa ramalan itu benar, tapi kami tetap mengikuti tradisi-tradisi kami. Jadi misalnya ada tradisi bahwa pada saat kami makan malam pada tanggal 24 Desember, kami selalu harus mempersiapkan nomor piring yang genap. Tidak boleh yang ganjil. Jadi misalnya harus 6 atau 8, tidak boleh 5, tidak boleh 7. Kalau anggota keluarga itu hanya 7, ya kami tetap kasih satu piring lagi di sana. Karena kalau kami mempersiapkan hanya nomor piring yang ganjil, itu nanti artinya mungkin pada tahun depan satu orang akan meninggal. Ya, jadi yang penting nomor genap. Dan saat kami makan malam pada tanggal 24, tidak boleh ada orang yang bangun dan pergi jauh dari meja. Semua orang tetap harus duduk dan mereka harus makan. Kalau sudah habis makan, tetap harus duduk dan tunggu semua orang selesai makan. Karena itu nanti juga seperti untuk bad luck atau mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi pada masa depan. Oh ya, saya ingat kita juga bisa dapat ramalan dari buah apel. Jadi kita harus ambil satu buah apel dan kita memotong itu bagi 2, seperti ini. Dan kita lihat isinya, kita harus lihat inti apel itu. Dan kalau inti itu terlihat seperti bintang, itu artinya kita akan sehat dan bahagia. Tapi kalau inti itu terlihat lebih seperti salib, atau itu tidak ada, hilang, hancur atau apa, itu artinya kita akan sakit. Selama hari Natal kami juga membakar purpura atau Franciszek. Purpura adalah campuran aromatik dari rempah-rempah atau gergaji kayu. Dan purpura ini diletakkan di atas kompor yang harus dipanaskan dulu. Dan Franciszek adalah kemenyan Arab yang juga disebut olibanum. Itu saya cari di Wikipedia karena saya tidak tahu. Dan itu dibuat dari batu arang kayu yang dicampur resin. Itu wangi yang sangat biasa pada Natal. Dan selain itu kami juga meletakkan kulit jeruk di atas alat penghangat yang kami punya di rumah. Karena alat penghangat itu dibuat dari besi. Jadi kalau itu panas, nanti kulitnya juga panas dan itu atau hangat, dan itu mengeluarkan wangi atau harumnya ke dalam kamar atau ruangan.
dan saya sangat suka kalau rumah kami wangi seperti jeruk. Ya. Nah, malam Natal tiba dan kami harus pakai pakaian sopan karena kami biasanya merayakan Natal dengan seluruh keluarga, jadi ramai. Dan makanan tradisional pada malam Natal itu sup ikan dengan ikan karp goreng dengan salad kentang. Salad kentang itu dibuat dari kentang rebus, sayur, telur, dan mayo. Dan itu sangat enak, benar sangat enak. Dan kami juga meletakkan bagian dari kulit ikan, saya tidak tahu apa namanya yang ini. Itu kami meletakkan di bawah piring, dan itu harus ada di sana saat kami makan. Tapi setelah makan kami bisa ambil kulit itu dan masukkan itu ke dalam dompet kami, supaya pada tahun depan kami dapat banyak uang atau kami menjadi kaya. Itu lucu juga karena hampir semua orang di Ceko makan ikan karp itu. Jadi sebelum Natal, mungkin seminggu sebelum Natal, kalian bisa lihat di mana-mana di Ceko ada orang yang jualan ikan karp. Jadi bisa lihat di pinggir jalan ada bak-bak besar, dan di dalam ada ikan yang masih hidup. Dan kalian datang ke sana, kalian bisa ambil yang kecil, yang besar. Dan kalian juga bisa memilih apakah kalian mau membawa ikan itu pulang hidup, atau kalian mau dapat ikan yang sudah mati, karena banyak orang di Ceko tidak terbiasa dengan membunuh hewan atau potong hewan. Jadi misalnya kalau keluarga saya, bapak saya pasti tidak mau pukul ikan itu supaya ikan itu mati. Jadi kami pasti memilih yang sudah mati. Tapi pada saat kalian datang ke tempat itu, ke tempat jualan, semua ikan masih hidup. Jadi kalian lihat ikan di sana, bla bla bla, ini terlihat bagus ya, saya mau yang ini. Oke, orang yang jualan di sana dia akan tanya mau yang mati atau mau yang hidup. Saya akan bilang yang mati. Dia ambil ikan, taruh di sini, pukul 1 kali, ikan mati, kami bawa pulang. Tapi orang yang suka ikan itu hidup sampai tanggal 24, jadi misalnya mereka belikan ikan pada tanggal 22 dan 2 hari itu ikan masih hidup, mereka bawa ikan ke rumah dan mereka taruh ikan itu di dalam bath. Dan ikan itu ada di sana. Kalau dalam keluarga itu ada anak kecil, biasanya dia pergi ke kamar mandi melihat ikannya. Mereka seperti berteman selama 2 hari dan setelah itu baru ikannya dibunuh. Ya, menurut saya itu lucu sekali karena saya tidak bisa bayangkan saya berteman dengan ikan yang setelah itu saya harus makan. Waktu saya kecil atau mungkin sampai sekarang, saya paling suka suasana setelah makan malam bersama pada tanggal 24. Jadi kami sudah habis makan, kami masih duduk di satu meja dan kami menunggu suara lonceng kecil. Itu tanda Yesus sudah datang dan sudah kasih semua hadiah. Karena kami tidak boleh langsung berdiri dan pergi ke pohon Natal, karena kami khawatir bahwa kalau kami pergi ke sana dan Yesus masih sibuk kasih semua hadiah di sana, dia akan takut lari dan kami tidak akan dapat apa-apa. Jadi kami duduk di meja makan dan kami mengobrol, tapi kami berusaha diam-diam supaya kami bisa mendengar suara lonceng kecil. Dan setelah kami dengar suara lonceng itu, kami bangun dan baru pergi ke pohon Natal. Dan itu suasana yang luar biasa, saya sangat suka itu. Bukan hanya waktu saya kecil, tapi juga sampai sekarang, karena itu sangat gaib. Saya tidak bisa jelaskan itu karena saya sudah besar dan saya tidak percaya Yesus lagi.
karena saya sudah tahu siapa yang sebenarnya kasih hadiah kepada saya. Tapi saya sangat suka saat saya bangun dari meja makan, pergi ke ruang tamu di mana ada pohon Natal, dan di ruangan itu gelap dan hanya pohon Natal yang seperti menyala karena ada banyak seperti lilin-lilin elektronik di sana. Dan kami melihat itu dan ada juga banyak hadiah. Kami bersama di sana seluruh keluarga dan ya itu benar, itu justru sangat magis. Saya sangat suka itu dan itu salah satu momen yang saya rindu waktu saya ada di Indonesia. Karena saya pernah merayakan Natal di Indonesia dengan orang Protestan di Sumatera, di Pekanbaru. Itu juga sangat menarik, tapi tidak ada suasana seperti ini yang dengan apa saya terbiasa di Ceko ya. Ya, saya seperti anak kecil terus. Saya ingat saya tidak tahu, mungkin waktu itu saya umur sekitar 12 atau 13 tahun. Itu momen yang lucu sekali karena kami merayakan Natal bersama sepupu saya dan anggota-anggota keluarga lain. Dan sepupu saya dia hampir seumur saya. Kami sudah tahu bahwa Yesus tidak ada, bahwa kami dapat hadiah dari orang tua bukan dari bayi Yesus. Tapi kami masih berpura-pura percaya Yesus karena orang tua saya belum bilang seperti, "Hei Nikola, sekarang kamu sudah besar, kamu harus tahu bla bla bla." Mereka belum menjelaskan apa-apa. Jadi kami berpura-pura kami masih percaya. Kami duduk di meja makan, habis makan malam, dan kami mendengar suara lonceng kecil. Tapi kami seperti detektif, kami tidak tahu suara lonceng kecil itu dari mana, siapa yang sebenarnya itu bikin lonceng itu berbunyi ya. Saya melihat bapak saya sudah bangun dan pergi dari meja. Dia pergi merokok di luar. Dan saya bilang kepada sepupu saya, "Hei, tunggu sebentar lagi pasti lonceng itu akan berbunyi karena bapak saya lagi keluar." Tapi ternyata bapak saya kembali ke dalam ruangan dan lonceng itu belum bunyi. Itu bikin saya bingung dan saya berpikir, oke, jadi bagaimana sekarang? Dan mungkin baru setelah 2 menit lonceng itu berbunyi, saya berpikir, oh mungkin saya salah. Mungkin saya berpikir saya dapat hadiah dari dari orang tua saya, tapi mungkin sebenarnya saya dapat hadiah dari Yesus. Jadi mungkin saya sebenarnya harus percaya kepada Yesus ya. Ya ternyata itu tetangga yang datang. Dia pakai lonceng kecil, setelah itu dia langsung lari ke rumahnya. Dan ibu saya sudah jelaskan kepada saya beberapa tahun yang lalu bahwa mereka dulu ada deal seperti ini ya, bahwa bapak saya pergi ke tetangga dan pakai lonceng kecil di sana, dan setelah itu tetangga yang datang ke kami dan dia juga bikin lonceng kecil itu berbunyi di rumah kami. Jadi ya saya sangat suka tradisi ini karena itu bikin saya sibuk waktu saya anak. Ya, saya merasa seperti Sherlock Holmes. Ya, dan habis itu kami akhirnya bisa ambil hadiah dan kami membuka hadiah. Dan biasanya anggota keluarga yang paling muda, dia harus pergi dan dia harus kasih semua hadiah yang ada di bawah pohon Natal kepada semua anggota keluarga lain. Jadi semua orang duduk dan hanya 1 atau 2 anak atau remaja pergi ke pohon Natal dan seperti kasih atau bagikan hadiah, karena di semua hadiah kami biasanya menulis nama itu untuk siapa. Dan kami membuka hadiah, kami melihat apa yang kami dapat, kami mengobrol, kami minum wine, anggur atau kopi, ya kami bersantai saja sampai malam.
Dan banyak orang pergi ke gereja pada jam 12 malam karena di sana ada ibadah tengah malam namanya. Dan itu juga suasana yang luar biasa, itu beda daripada pada hari-hari yang lain. Di sana kami juga nyanyi lagu-lagu Natal, kami berdoa bersama. Saya sebenarnya tidak pergi ke gereja setiap tahun karena kami tinggal di pinggir kota dan kami biasanya semua orang mau minum anggur atau mungkin minuman keras yang lain pada malam Natal, jadi tidak ada yang mau bawa mobil nanti. Tapi mungkin setiap 2 atau setiap 3 tahun kami pergi ke sana, kami juga ikut ibadah. Walaupun saya tidak terbiasa dan keluarga saya juga tidak terbiasa beribadah di gereja, tapi semua orang dari keluarga saya suka suasana itu. Jadi kami biasanya ya setiap 2 atau 3 tahun pergi ke sana. Dan itu saja. Kalau tanggal 24 Desember itu seperti ini. Jadi bukan seperti di Amerika di mana anak dapat hadiah pada tanggal 25 Desember, tapi kami dapat hadiah pada tanggal 24 Desember. Dan menurut saya itu lebih bagus karena suasana itu lebih sopan, lebih resmi. Karena semua orang pakai pakaian sopan, semua orang ketemu makan bersama. Jadi bukan seperti tanggal 25 pagi saya akan bangun dan saya bahkan belum sikat gigi, tapi saya langsung lari ke pohon Natal mencari hadiah di sana. Di sini itu tidak boleh, ya. Jadi kalau kalian akan pergi ke Ceko pada masa depan, kalian harus ingat hadiah itu kami dapat pada tanggal 24 Desember, bukan tanggal 25. Oke, tapi kita kembali ke cerita yang tadi. Jadi kalau keluarga sudah tiba di ruangan tamu dan melihat pohon Natal, sudah ada hadiah di sana, kami tidak mau langsung pergi dan mengambil hadiah, tapi kami harus menyanyikan lagu-lagu Natal dulu. Sebenarnya bukan semua keluarga di Ceko melakukan ini karena banyak orang di sini tidak suka menyanyi. Jadi misalnya adik saya yang sudah punya keluarga sendiri, dia tidak suka menyanyi dan mereka tidak pernah akan menyanyikan lagu-lagu Natal. Tapi waktu saya kecil dengan keluarga saya, kami selalu lakukan ini. Jadi kami berdiri di dekat pohon Natal dan kami menyanyikan mungkin 4 atau 5 lagu Natal. Ada yang internasional dan ada juga yang benar-benar ada hanya di Ceko. Jadi misalnya Malam Kudus dalam bahasa Indonesia, itu dalam Ceko namanya Tichanoc. Ya, pada tanggal 25 kami biasanya hanya ketemu dengan keluarga, misalnya dengan keluarga yang tinggal jauh atau dengan teman-teman, sahabat, ya, dan orang-orang lain. Jadi kami sepanjang hari hanya silaturahmi. Saya tadi bilang saya mau cerita tentang bagaimana kami merayakan tahun baru, tapi sekarang saya berpikir bahwa sebenarnya itu mungkin sama di Indonesia dan di negara-negara lain. Jadi ya percuma saya cerita karena kami biasanya habiskan waktu sama teman-teman, kami minum alkohol sampai mabuk dan kami menonton kembang api pada jam 12 malam. Ya, itu saja. Jadi ya kita akan langsung pindah ke bulan Januari karena di sana ada satu tradisi yang penting juga. Pada tanggal 6 Januari kami merayakan Hari Tiga Raja. Tiga Raja itu dalam bahasa Indonesia dipanggil orang-orang Majus dari Timur.
Dalam Alkitab ditulis bahwa mereka datang dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Kristus. Mereka berjalan dengan mengikuti sebuah bintang yang datang dan dikenal sebagai bintang Natal. Dan saat mereka menemukan Yesus, para orang bijak ini memberikan hadiah, di antaranya adalah emas, kemenyan, dan mur. Jadi perayaan Hari Tiga Raja itu memperingatkan momen tersebut ya, saat raja-raja itu atau orang Majus itu datang ketemu bayi Yesus. Bukan hanya di Ceko, tapi di banyak negara Katolik pada tanggal 6 Januari, seorang anggota gereja dan anak-anak mengunjungi semua rumah dan mereka menulis singkatan KMB dengan kapur suci di pintu rumah, dan itu sebagai berkat. Tulisan itu melambangkan Tritunggal atau Trinitas. Jadi itu artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ada juga arti yang lain karena huruf K, M, dan B adalah singkatan untuk kalimat Tuhan memberkati tempat tinggal ini dalam bahasa Latin. Rumah yang sudah dapat berkat itu akan aman dari semua kejahatan pada tahun depan. Banyak orang menganggap Hari Tiga Raja sebagai akhir liburan Natal, jadi biasanya pohon Natal dan juga karangan bunga Advent dibuang pada tanggal 6 Januari. Dan siapa yang tidak melakukan itu pada tanggal 6 Januari, dia harus tunggu sampai tanggal 2 Februari, yaitu hari Romnice, waktu Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Oke guys, terima kasih kalau kalian menonton sampai sini. Saya minta maaf kalau ada yang salah dalam bahasa Indonesia saya, tapi semoga kalian mengerti semuanya yang saya coba menjelaskan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like dan subscribe supaya kalian bisa pada masa depan belajar lebih banyak tentang budaya di Ceko, tapi juga tentang perjalanan-perjalanan saya atau kehidupan saya di Indonesia. Karena saya ada rencana kembali ke sana secepat-cepatnya. Kalian bisa bikin saya sangat senang kalau kalian kasih komentar di bawah video ini. Mungkin kalian bisa menulis di sana apa yang kalian berpikir tentang tradisi-tradisi Ceko, dan atau mungkin kalau kalian merayakan Natal, mungkin kalian bisa bagikan informasi bagaimana kalian merayakan Natal di Indonesia. Saya pasti sangat senang belajar sesuatu yang baru. Bagi yang merayakan, saya mau ucapkan selamat Hari Natal, dan bagi kalian semua, saya mau ucapkan selamat Tahun Baru. Semoga kita selalu bahagia dan selalu sehat, dan semoga COVID ini akan cepat menghilang dari kehidupan kita dan kita bisa kembali ke kehidupan yang normal sebelum pandemi ini. Oke, dadah!